Halo saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, bertemu lagi di Summary Daily Bible School. Dan Summary kali ini kita akan membahas tentang Appointed Time di sebelum dan di setelah dosa. Di dalam 1 Korintus 5 ayat 7, Kristus adalah Passover kita. Artinya, kita yang seharusnya menjadi korbannya. Tetapi Kristuslah yang menjadi sacrifice atau korban yang mati menggantikan kita. Dan korban ini terjadinya di kayu salib. Dan kata Passover ini menunjukkan bahwa darah Tuhan Yesuslah yang membuat malaikat melewati rumah orang Israel di Goshen. Sedangkan orang Mesir tidak memiliki darah ini. Artinya, waktu Yesus menjadi Passover kita, Tuhan Yesuslah yang mati untuk kita. Buktinya adalah darahnya, sehingga kita bisa di Passover dan tidak mati. Artinya, buat orang Mesir, Kristus itu bukanlah Passover untuk mereka. Ayat selanjutnya kita lihat di Hebrew 9 ayat 22. Dikatakan, tanpa darah tidak ada pengampunan dosa. Artinya, tanpa darah kamulah yang menumpahkan darah. Tanpa darah kamu yang dituntut darahnya. Dengan adanya tumpah darah, ada yang mati, tetapi bukan kamu. Sehingga yang mati buat kamu berhak mengampuni kalau dia mau. Artinya, dengan Tuhan Yesus mati belum tentu diampuni karena ada kata kalau dia mau. Artinya kematian Tuhan Yesus tidak menjamin pengampunan dosa. Karena Tuhan Yesuslah yang tentukan siapa yang mau dia ampuni dan tidak mau dia ampuni. Walaupun kita di bawah Kristus, kita telah dibeli Kristus menjadi hamba Kristus, di mana Kristus adalah Tuhan yang membeli saya dan saya adalah budaknya. Tetapi menjadi budak Kristus pun kita diberikan kebebasan memilih. Pertanyaannya, kita mau nggak untuk memenuhi persyaratan untuk kita dapat diampuni sehingga Tuhan Yesus mau mengampuni saya. Nah, kita kembali ke orang-orang Israel di Goshen. Bukti bahwa malaikat melewati orang-orang Israel artinya mereka sudah mengalami pengampunan dosa. Kalau dosa mereka sudah diampuni, artinya mereka tidak dituntut lagi tumpah darah, karena Kristuslah yang tumpah darah. Artinya tumpah darah di dalam ayat ini berbicara tentang kayu salib. Dan berdasarkan tulisan, buku Korintus ini ditulis oleh Rasul Paulus. Dan kita tahu bahwa Rasul Paulus ini bertobat pada tahun 34 AD setelah melihat peristiwa Stefanus dilempari batu. Artinya pertobatan Rasul Paulus ini boleh dikatakan setelah kayu salib. Artinya buku Korintus ataupun Hebrew ini ditulis setelah 34 AD. Artinya ketika dibilang Kristus adalah Passover, berdasarkan 1 Korintus 5 ayat 7, di zaman ini tidak perlu bunuh domba lagi. Karena kematian Tuhan Yesuslah yang menggenapi pembunuhan domba selama ini. Jadi yang fulfill siapa? Tuhan Yesus. Artinya ketika Rasul Paulus menulis 1 Korintus 5 ayat 7, tidak perlu lagi ada domba yang disembelih. Nah, sekarang kita mau lihat ke zaman sebelum kayu salib. Pertanyaannya, apa yang mereka lakukan selain menyembelih domba? Kita baca di Bilangan 28 ayat 2. Dikatakan bahwa Tuhan memerintahkan kepada bangsa Israel untuk melakukan sacrifices. Dan korban-korban ini sangatlah menyenangkan hati Tuhan. Dan ini harus dilakukannya in their due season. Atau kata lain in their due season adalah di waktu yang telah ditetapkan. Nah, kata season di sini, akar kata Ibraninya adalah H4150 yang bahasa Ibraninya moed. Jadi, ketika kamu buat korban-korban atau sacrifices, itu harus at the appointed time, atau waktu yang sudah ditetapkan. Jangan heran, Christ crucified
our Passover yang sudah disacrifice untuk kita terjadinya pada waktu yang ditetapkan, yaitu saat Passover, dan itu appointed time. Artinya sebelum kayu salib mereka mempersembahkan domba sebagai tumpah darah untuk menggantikan mereka di appointed time. Jadi kita lihat di sini domba-domba yang disacrifice yang adalah lambang dari aslinya Tuhan Yesus disembelihnya tidak kapan saja. Oleh karena itu Yesus pun mati pada appointed time atau matinya tidak kapan saja. Jadi dengan melihat ini bahwa mau lambang, mau kenyataannya, ini at appointed time semua. Dan ini menunjukkan bahwa kita punya God in order. Semuanya itu sesuai dengan pada waktunya. Artinya, sacrifices yang dibuat sebelum kayu salib itu sesuai dengan appointed time yang sudah ditetapkan. Yang kita ingat kata yang sudah ditetapkan ini, in their due season, itu H4150 Moed, dan kata Moed ini sudah ada di Kejadian 1 ayat 14. Jadi Tuhan menciptakan benda-benda langit untuk menentukan siang malam, tahun hari, dan ada kata season yang mana kata Ibraninya juga H4150 Moed. Dan untuk menentukan season, berdasarkan Mazmur 104 ayat 19, season itu ditentukan oleh bulan. Artinya season, appointed time, ada berkoneksinya dengan melihat bulan. Nah sekarang apa sih arti kata moed? Jadi artinya adalah appointed time, a fixed time, dan ada kata assemble. Dan kata assemble ini artinya gak bisa sendirian, harus ada orang lain yang datang. Dan seperti dikatakan, orang yang berkumpul 2 atau 3 orang dalam namaku, di situ Tuhan hadir. Dan itu biasa kita namakan sebagai perbaktian atau worship. Dan arti kata moed, selain appointed time, a fixed time, assemble, artinya juga feast. Artinya kata feast ini adalah waktu yang ditetapkan untuk bertemu. Dan kata feast ini tidak dibilang adalah waktu bertemu untuk bikin yang lain selain untuk worship God. Jadi kalau ditanya, apa yang kamu bikin saat kamu feast atau berkumpul saat waktu yang ditetapkan? Jawabannya kita berkumpul di waktu yang ditetapkan untuk worship God. Artinya kata feast ini bukan artinya apa? Bukan artinya bikin sesuatu yang selain worship. Jadi kata feast ini artinya berkumpul bersama dan worship. Kalau bikin yang selain worship itu tidak termasuk definisi feast. Dan kalau kita lihat di Ulangan 28 yang kita baca tadi, bahwa di saat feast yang fungsinya untuk worship God, ada sesuatu yang lain yang dilakukan, yaitu sacrifice atau bunuh domba. Dan ini Numbers 28 adalah kegiatan setelah dosa. Sedangkan Kejadian 1:14 kata feast ini, moed, sudah ada sebelum dosa. Dan sebelum dosa, feast untuk berkumpul bersama-sama untuk worship God sudah ada, tapi yang gak ada bunuh domba. Jadi setelah dosa masuk, appointed time, worship, feast tetap ada, tapi disertai dengan bunuh domba. Artinya, bunuh domba hanya nebeng feast sampai dia selesai melakukan tugasnya. Jadi artinya di sini kita lihat sacrifice dibuat pada waktu feast. Walaupun kita tahu bunuh domba itu bukan feast, tetapi ada kegiatan bunuh domba di feast. Jadi seperti kita tahu bahwa di surga itu sudah ada assemble untuk worship Tuhan sebelum dosa, tanpa ada bunuh domba. Sementara sudah sangat jelas pengertian hal itu, ada yang anjurkan bahwa feast itu bonceng sacrifice, yang mana feast itu baru ada 2000 tahun kemudian, yaitu saat di Sinai. Jadi feast yang sudah ada sebelum dosa diserang, katanya baru ada ketika di Sinai waktu sama-sama Musa, sedangkan feast itu sudah ada sebelum dosa untuk worship God. Jadi di sini kita lihat bahwa semua yang ada sebelum dosa diserang. Contohnya pernikahan diserang oleh LGBTQ, hari Sabat juga diserang,
Dan feast yang sudah ada sebelum dosa dan bukan untuk dosa juga diserang. Dibilang gak ada feast. Kita gak merayakan feast. Feast sudah dipakukan di kayu salib. Ingat ya, Tuhan itu bikin feast bukan untuk dosa. Kalau feast itu untuk dosa rencananya, artinya Tuhan merencanakan sesuatu untuk dosa. Jadi kita sudah establish sekali bahwa feast itu fungsinya untuk worship God, dan ini sudah dilakukan sebelum dosa. Dan ini kita tahu karena Kejadian 1 ayat 14 itu adanya sebelum dosa. Jadi kita lihat di sini bahwa di Numbers 28, Bilangan 28, orang Israel diperintahkan Tuhan untuk observe, yaitu melakukan sacrifice di waktu-waktu yang sudah ditetapkan atau at the appointed time. Dan waktu yang ditetapkan ini menggunakan kalender yang sudah ada sebelum dosa. Artinya kalender sebelum dosa dan sesudah dosa itu sama. Dan yang bisa berakhir di kayu salib yang munculnya setelah ada dosa. Nggak bisa yang sudah ada sebelum dosa itu ditiadakan di kayu salib. Ingat feast, kata moed, season, feast, assemble, sudah ada sebelum dosa. Jadi kalau bilang appointed time ini berakhir di kayu salib, dan salah satu waktu yang ditetapkan itu adalah untuk menentukan hari Sabat hari ke-7. Kalau kita bilang feast, appointed time ini dipakukan, artinya kamu juga pakukan hari Sabat. Karena pengertian banyak orang feast itu dipakukan, jangan heran pengertian orang Protestan bilang hari Sabat mingguan itu dipakukan diganti hari Minggu. Sedangkan orang Advent sekarang memakukan hari Sabat tahunan, yaitu feast tahunan. Kedua-duanya salah, karena tidak ada yang sudah di-establish sebelum dosa yang dipakukan. Kuncinya, gara-gara kamu tidak mau keep the feast, kamu pakukan yang tidak perlu kamu pakukan. Jadi kesimpulannya sejauh ini, kamu akan buat sacrifice pada waktu appointed time, dan appointed time ini adalah waktunya kamu celebrate the feast. Jadi waktu kamu celebrate the feast, kamu juga lakukan bunuh domba. Jadi prinsip yang harus kita mengerti bahwa kata moed, appointed time, assemble sudah ada di sebelum dosa, dan itu ada di Kejadian 1 ayat 14. Dan setelah dosa, gather together, assemble, feast-nya jalan terus, tetapi setelah dosa ditambahkan dengan bunuh domba. Dan setelah kayu salib, gather together-nya jalan terus, tapi tanpa bunuh domba. Karena bunuh dombanya cuma numpang feast sampai kayu salib saja. Karena kita harus tahu bahwa appointed time ini tidak ada urusannya dengan dosa. Dan setelah dosa, persoalannya itu yaitu dosa yang mana yang bisa bayar hanyalah kematian Tuhan Yesus. Yang mana kematian Tuhan Yesus itu baru terjadinya di 31 AD, kematian di kayu salib. Oleh karena itu, sebelum kayu salib harus ada yang melambangkan kematian Tuhan Yesus yang bayar dosa. Dan setelah dosa, domba yang dibunuh setelah kayu salib harus dibunuhnya saat appointed time. Dan appointed time inilah pengalaman yang harus dialami setelah dosa. Apa yang dialami Adam dan Hawa juga harus dialami oleh mereka di dispensasi dosa. Karena Adam dan Hawa sudah mengerti apa artinya appointed time sebelum dosa. Karena kita tahu Adam dan Hawa worship God setiap appointed time hari ke-7. Dan di saat itu tidak ada unsur dosanya. Dan hal appointed time ini sangat beneficial untuk mereka. Dan pastilah sangat benefit, bermanfaat buat mereka kalau hal tersebut ditetapkan oleh pencipta. Dan kalau gather together, assemble ini sangatlah benefit sebelum dosa apalagi setelah dosa. Jadi penting banget untuk assemble. Jadi kesimpulannya setelah dosa ini, unsur penting untuk gather together feast digabung dengan bunuh domba.
Dan buktinya setelah dosa ada appointed time, karena setelah dosa mereka juga pelihara hari Sabat hari ketujuh, yang mana hari ketujuh ini kan appointed time juga, waktu yang ditetapkan. Artinya appointed time ini masih berjalan terus, hanya ditambah dengan bunuh domba. Kalau hari Sabat ini adalah appointed time feast, seperti yang dikatakan di Levitikus 23, apakah artinya sekarang orang Advent gak mau pelihara hari Sabat lagi? Kalau banyak dari orang Advent yang bilang bahwa feast sudah dipakukan, apakah mereka juga mau pakukan hari Sabat? Dan kita tahu rencana yang mengubah appointed time ini sudah tertulis di Daniel 7:25. Dikatakan bahwa dia akan berpikir untuk merubah times and laws. Dan kata times di sini adalah H2166 yang Hebrunya adalah Zeman. Dan Zeman ini artinya adalah season atau time. Jadi kita sudah tahu bahwa dia rubah appointed time hari Sabatnya menjadi hari Minggu. Ini kan man of sin, papacy. Dan roh yang sama pun hadir di orang-orang yang mengaku pemelihara hari Sabat hari ketujuh, bahwa mereka katakan feast itu sudah dipakukan di kayu salib. Jadi banyak orang yang tolak feast, tetapi lucunya mereka memelihara hari Natal. Padahal hari Natal ini adalah ingathering, feast tahunan, yang mana ingathering diganti menjadi tanggal 25 Desember. Jadi sangatlah gak masuk akal menolak yang ada di Alkitab dan tidak pernah dipakukan di kayu salib, tetapi menerima feast yang dibuat oleh man of sin, yang merubah times and laws. Dan di Numbers 28 sudah dikatakan bahwa kamu akan buat sacrifice-nya pada saat appointed time-nya, dan appointed time-nya ada 4, daily, tiap hari, tiap minggu, dan tiap minggu ini kita tahu hari ketujuh setiap hari Sabat, dan hari ketujuh hari itu ditentukan oleh matahari, dan yang ketiga appointed time-nya tiap bulan, di setiap awal bulan, dan yang ketiga appointed time-nya adalah feast tahunan atau yearly feast. Jadi appointed time-nya ini semua ada hubungan dengan sacrifice. Jadi appointed time-nya kita lihat penting sekali. Dan untuk kamu diselamatkan, kamu harus bunuh dombanya at appointed time, bukan bunuh dombanya kapan saja. Nah, penting sekali bahwa untuk menentukan waktunya ini bukan manusia yang mendikte, tetapi Tuhanlah yang menentukan atau mendikte waktunya, karena Tuhan sendirilah yang sudah mendikte atau menentukan kapan waktunya. Biarlah dari pelajaran kali ini kita bisa mengerti lagi tentang appointed time itu tidak pernah dipakukan di kayu salib. Feast tidak pernah dipakukan di kayu salib, dan fungsi feast adalah untuk worship God. Terima kasih saudara-saudara, sampai kita bertemu di summary berikutnya.